dan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun syukur alhamdulillah di SMA Negeri 1 Pringsewu ada saya, ada Pak Lukman Hakim Aham dan Pak Hendri Setiawan yang tergabung dalam program pendidikan guru penggerak angkatan keempat, Bapak Ibu. Jadi guru penggerak itu sudah sampai angkatan ke-6 kalau sekarang, dan Kabupaten Pringsewu ada di angkatan keempat. Kebetulan, tidak kebetulan tentunya, ini tidak kebetulan. Tentunya Pak Hendri dan Pak Aham masuk sebagai guru penggerak dengan berbagai seleksi yang sudah dilewati. Nah, program pendidikannya ini Bapak Ibu itu berjalan selama 9 bulan. Pak Hendri dan Pak Lukman sudah menempuh hampir 3 bulan ini Bapak Ibu. Nah, setelah 3 bulan belajar di bahasanya dikomplain, di lain-lain ya. Nah, selama 3 bulan guru penggerak ini selama pendidikan mengenyam 3 modul. Modulnya hanya 3, tapi anaknya banyak. Nah, di antara modul-modul itu ada kewajiban bagi para guru-guru penggerak untuk melakukan pengimbasan di sekolah atau satmikal masing-masing. Nah, pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk mengantarkan, membersamai Pak Lukman dan Pak Hendri untuk melakukan sosialisasi pengimbasan modul tentang refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Lukman. Dan materi yang kedua nanti adalah tentang budaya positif, yang mana nanti akan langsung berimplementasi ke siswa-siswi kita di SMA Negeri 1 Pringsewu. Dan materi yang kedua nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Hendri Setiawan. Baik Bapak Ibu, untuk lebih mengefektifkan waktu, saya rasa pengantarnya cukup ya Bapak Ibu. Nanti ada materi, silakan Bapak Ibu nanti bisa menyimak, bertanya. Saya yakin dan percaya ini materi adalah materi yang sangat bagus untuk kemajuan kita dan kemajuan siswa-siswi kita di SMA Negeri 1 Pringsewu. Dari saya pengantar cukup, langsung supaya lebih efektif. Materi pertama, akan langsung disampaikan oleh Pak Lukman, yaitu refleksi pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Tapi pun, Ya ampun. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin pada kesempatan ini mengawali rangkaian kegiatan workshop kita pada 2 hari ini. Terlebih dahulu kami mohon waktunya untuk menyampaikan sosialisasi atau pengimbasan materi dari pendidikan guru penggerak yang sudah kami laksanakan, yakni pada modul 1. Jadi selama 3 bulan ini kami baru menyelesaikan 1 modul dengan 4 anaknya. Jadi ada 1 modul itu terdiri dari 4 bagian modul. Dan pada kesempatan ini kami berdua, saya dengan Pak Hendri, akan menyampaikan modul 1 dan modul keempat, yakni modul 1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional KHD atau Ki Hajar Dewantara. Nanti Pak Hendri akan menyampaikan tentang budaya positif. Sebelum saya sampaikan, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, mohon maaf sekali, di sini tidak sama sekali saya bermaksud untuk menggurui, gitu ya. Ini sesuatu yang memang harus kami lakukan sebagai bagian dari kegiatan
pendidikan guru penggerak yang kita lakukan. Untuk sama-sama dimaklumi juga, Bapak Ibu nanti kemungkinan juga berkesempatan untuk mengikuti program yang sama pada waktu yang akan datang. Nanti barangkali akan dibuka kembali pendaftaran calon guru penggerak untuk angkatan berikutnya. Kalau angkatan 6 ini kita belum ada lagi, kemungkinan di angkatan berikutnya apakah angkatan ke-7 atau ke-8 saya mungkin akan kebagian lagi. Silakan Bapak Ibu semuanya untuk bisa mendaftar. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang filosofi pendidikan KHD. Untuk sama-sama kita maklumi bahwa KHD, Ki Hajar Dewantara ini kan kita mengenalnya sebagai Bapak Pendidikan ya, nasional. Mestinya kita juga harus kenal siapa beliau dan bagaimana sih filosofi pendidikan yang beliau cetuskan. Nah, sebelum berlanjut, kalau bicara tentang KHD, Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu yang bisa disampaikan apa kira-kira? Apa? Tut Muri Handayani, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso. Iya, kok diwali-wali? Iya. Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Muri Handayani. Artinya, silakan dilihat. Iya. Artinya. Selain itu ada lagi Pak Bu yang kira-kira tergambar kalau bicara KHD apa ya? Taman siswa. Taman siswa, betul sekali. Ini sebagai fondasi awal Ki Hajar Dewantara mengaplikasikan filosofi pendidikannya. Selain itu apa lagi kira-kira? Oke. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Tadi yang disampaikan Pak Yayan tentang merdeka belajar ternyata juga sebagai implementasi pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara juga. Jadi sebenarnya kalau kita ingin memperbaiki pendidikan kita nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Ternyata di Indonesia ada satu sosok seorang Ki Hajar Dewantara yang filosofi pemikirannya itu bisa sangat cocok untuk dijadikan landasan dalam kita melakukan pendidikan di Indonesia. Ya sama-sama kita maklumi, kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu putra terbaik bangsa ini. Nah ini kita nggak perlu meragukan lagi sosok kenegarawanan dari seorang Ki Hajar Dewantara. Baik, kita lanjutkan. Pak Hendri kok nggak belum Pak? Angkat. Oke. Iya. Terima kasih Pak Hendri, maaf ya. Sekelumit untuk mengenal Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu asli kelahiran Yogyakarta 2 Mei 1889. Nah ini dari tanggal kelahiran beliau inilah kemudian kita setiap tahun memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Beliau adalah putra kelima dari Suryaningrat, putra dari Paku Alam III. Pada waktu dilahirkan bernama Suwadi Suryaningrat. Beliau masih keturunan bangsawan dan mendapat gelar Raden Mas.
RM. RM ini Raden Mas ya, bukan rumah makan. Ya. Yang kemudian nama lengkapnya menjadi Raden Mas Wardi Suryaningrat. Nah, ini nama kecil beliau yang kemudian sekarang atau berikutnya lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro. Mau pakai apa namanya, dialek A atau O, sama saja, Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro. Baik, langsung saja Bapak Ibu, mungkin di dalam kesempatan ini tidak banyak yang akan saya sampaikan, karena kalau apa namanya banyak juga butuh waktu yang panjang. Saya juga capek nanti ya, apalagi yang dengerin. Baik, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara menurut KHD, pendidikan atau upbuilding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oke. Nah, di sini Bapak Ibu ada kata-kata kekuatan kodrat. Menurut Bapak Ibu, kodrat itu apa? Apa? Takdir. Apalagi? Gawat bayi. Waduh, meriaman. Fitrah, kata Pak Fauzi. Oh, kata Pak Sri Hadi, fitrah yang sudah digariskan. Oke. Jadi benar sekali bahwa kodrat itu adalah potensi awal yang ada pada setiap orang yang dibawa sejak lahir. Setiap orang, termasuk setiap anak, itu memiliki kodratnya masing-masing. Nah, dalam hal ini, menurut KHD, pendidikan itu adalah tuntunan untuk mengarahkan semua kekuatan kodrat pada anak agar anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, kebahagiaan dan keselamatan itu bisa juga dunia dan akhirat juga. Artinya pendidikan kalau tidak bisa mengarahkan pada kodrat itu menjadi kebahagiaan buat anak, maka pendidikannya belum berhasil. Nah, itu. Baik, selanjutnya terbaca nggak Pak Bu yang dari ujung? Terbaca ya. Nah, ini saya ingin sampaikan sebuah perumpamaan. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Bisa diambil kesimpulannya tidak Pak? Bisa. Jadi KHD menganalogikan kita sebagai guru sebagai seorang petani. Tugasnya adalah bagaimana bibit-bibit yang kita tanam, entah bibitnya baik ataupun tidak baik, unggul atau tidak unggul,
maka kuncinya ada di Pak Taninya. Pak Taninya ini bisa memupuk, merawat, menjaga bibit-bibit jagung ini bisa tumbuh dengan baik atau tidak, menjaga sampai dengan bisa panen atau tidak. Kuncinya ada di Pak Taninya. Nah, ini perumpamaan dari seorang KHD terhadap pendidikan yang disampaikan sebagai menuntun tadi itu. Jadi pendidikan di sini adalah tuntunan atau menuntun laku untuk menuntun dari kodrat anak mencapai keselamatan tadi itu, keselamatan dan kebahagiaan. Oke. Bisa dipahami Pak Bu ya dari sampai sini ya. Jadi kita ini punya tanggung jawab yang tidak ringan. Kita gurulah yang akan mencoret-coret, yang akan mewarnai anak itu. Kan gitu dalam tabula rasa. Tapi dalam hal ini KHD memiliki pemikiran yang berbeda bahwa setiap anak yang lahir itu sudah punya kodrat. Kodratnya itu berbeda-beda barangkali satu dengan yang lain. Ibarat kertas itu sudah ada tulisan tapi masih remang-remang. Tahu remang-remang ya Bu? Samar-samar. Sudah ada coretannya tapi masih samar-samar. Nah, tugas kita sebagai gurulah yang menebalkan tulisan yang remang-remang itu, menebalkan coretan yang masih samar-samar itu, membimbingnya, menuntunnya. Nah itu, sehingga dalam hal ini kita harus memperhatikan juga yang disebut dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam upaya menuntun kita juga harus memperhatikan bagaimana kondisi zamannya anak itu, bagaimana kondisi alamnya saat kita melakukan tuntunan itu. Bapak Ibu tentu barangkali kita tidak fair dong ya, ketika melakukan pembelajaran dengan anak kita samakan dengan kita saat SD dulu, zaman kita. Ya nggak bisa, zamannya sudah beda, alamnya sudah beda, zamannya juga sudah beda. Maka kita harus bisa menuntun kodrat awal anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita nggak boleh kaku, pokoknya kalau nggak seperti saya dulu ya nggak bisa, Pak. Semuanya salah, nggak bisa seperti itu. Kita harus mau menyesuaikan diri dengan kondisi alam dan zaman. Nah ini KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Pringsewu yo bedo kabeh, tulang bawang mesuci Pak ya. Iya. Jakarta yang gak sama dengan Lampung. Artinya kita menyesuaikan dengan alam yang ada. Apalagi kalau kita ngikut-ngikut menyesuaikan dengan luar negeri, mungkin gak cocok. Nah ini, maka kita menyesuaikan penuntunan yang kita lakukan dari kodrat anak itu, kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan alamnya. Kita sesuaikan dengan alamnya. Dalam hal ini barangkali kita sebagai orang Indonesia
kita juga harus selalu menanamkan budaya ketimuran yang kita sangat agung-agungkan, yakni etika, tata krama. Nah, ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Kalau kita mengacu pada pendidikan di Barat, maka itu sudah tidak dapat kita temui. Sangat sulit kita menemui adanya budaya tata krama dan lain sebagainya. Ya, guru sama halnya seperti murid itu menganggap gurunya sebagai barangkali kawannya, sendagura biasa dan lain sebagainya. Tidak ada batas sama sekali. Dan seterusnya. Nah, ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai pengejawantahan dari kodrat alam kita. Kita harus memperhatikan itu. Ada batas lah ya, bagaimana guru seharusnya, bagaimana murid seharusnya, dan seterusnya. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa atau afektif, hingga menciptakan karya atau psikomotor. Nah, ini KHD menyorot tentang budi pekerti ini sesuatu yang sangat penting, sehingga lingkaran pendidikan atau proses pembelajaran yang kita lakukan ini juga harus melekat di sana adanya budi pekerti. Maka di sana cipta, karsa, dan karya ini adalah sebagai perpaduan dari budi pekerti. Materi yang disampaikan juga harus mampu membentuk watak dan perilaku beserta diri kita menjadi lebih baik. Artinya kita tidak hanya menyampaikan nilai, menyampaikan materi saja, pengetahuan saja, tapi nilai-nilai dari pembelajaran yang kita lakukan juga harus melekat didapat oleh anak-anak kita. Dalam hal budi pekerti, penanaman budi pekerti, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Bapak Ibu, saya yakin kita semuanya juga sebagai orang tua dari anak-anak kita, anak ibu, bapak ibu masing-masing, bukan kita ya, bapak ibu masing-masing. Maka keluarga adalah menjadi kunci utama terhadap pendidikan budi pekerti. Ya, kalau dalam biasanya orang Jawa itu kan kalau di rumah ada yang dibiasakan ketika bicara pakai bahasa yang halus ya, boso. Nah, ini juga bagian dari pendidikan budi pekerti. Ketika mau berjalan melewati orang lain, permisi. Nah, ini penanaman hal-hal positif, hal-hal kecil ini yang paling efektif adalah di dalam keluarga. Ketika masuk ke rumah, masuk ke ruangan, permisi, mengucap salam, dan seterusnya, ini dari keluarga yang paling baik untuk dilakukan pendidikannya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini agak ngebut karena nanti ada Pak Indri juga. Nah, ini tadi yang saya tanyakan di awal. Nah, ternyata Bapak Ibu ingatnya ini ya, ing ngarso sum tulodo, ing madya mangun karso uri handayani. Inilah seorang guru. Guru itu di depan juga harus bisa jadi contoh, di tengah juga harus bisa mendampingi, memberi motivasi, menyemangati anak-anaknya. Kemudian tutpuri handayani harus bisa memberikan dorongan, memberikan arahan bagi anak-anaknya.
Ini yang disebut dengan trilogi pendidikan KHD. Nah, dari awal sampai akhir yang sedikit tadi saya sampaikan, KHD punya cita-cita, yakni adanya pelajar Pancasila. Maka di sini saya tampilkan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Diharapkan berikutnya nanti anak-anak kita, pelajar-pelajar kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan ini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Jadi nggak inklusif ya, merasa paling pinter, merasa paling benar dan lain sebagainya. Jadi bahwa di luar kita ini beraneka ragam, di luar kita ini bermacam-macam, kita juga harus mampu bergaul, berkolaborasi dengan orang di luar kita. Apapun latar belakang kita, siapapun kita. Nah, ini harus tertanam pada anak. Selanjutnya, bergotong royong. Kita atau ya anak-anak kita adalah makhluk sosial yang juga harus kita tanamkan bahwa kita nggak bisa hidup sendiri. Butuh orang lain untuk kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik. Nah, maka di sini ada gotong royong. Maka sebenarnya budaya yang hampir hilang sebenarnya di lingkungan kita seperti kerja bakti, apa itu, kerikan. Nah, itu perlu digalakkan kembali. Nah, itu biar gak hilang. Nanti anak cucu kita udah gak bisa merasakan itu kalau nggak ya bangun rumah, sambatan dan seterusnya. Kalau di kampung sih tempat saya masih ada sambatan itu. Selanjutnya, kreatif. Bernalar kritis. Bapak Ibu, kalau di kelas anak-anak suka nanya yang di luar dugaan nggak? Nah, itu berarti anak-anak sudah mulai tumbuh nalar kritisnya. Apalagi kalau pelajaran agama, Pak Bu, waduh, pertanyaannya kadang-kadang nggak diduga, luar biasa kritisnya gitu. Selanjutnya, mandiri. Nah, selain berkolaborasi dengan gotong royong, anak-anak juga harus mampu mandiri. Ya. Kemudian inilah ada 6 profil pelajar Pancasila yang menjadi cita-cita dari pendidikan nasional menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pertama. Selanjutnya nanti saya serahkan kepada Pak Idris. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu berdiri di sini ya. Mohon izin. Oke, Bapak Ibu, waktunya mungkin nanti 30 menit ya, karena minimal untuk presentasi pengibasnya 20 menit. Jadi mohon bersabar ya, minta waktunya sebentar. Oke, terima kasih Pak Lukman. Tadi sudah disampaikan Pak Lukman tentang filosofi KHD. Itu benar-benar luar biasa ya, kalau kita pahami, kita cermati, itu ada sesuatu di dalamnya yang amazing lah ya, yang luar biasa. Tujuannya adalah profil belajar Pancasila itu tadi, endingnya ke sana. Ya, langsung aja Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan membawa modul 1.4, yaitu kita berbicara tentang budaya positif. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin nanya kepada Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan budaya? Ada yang tahu budaya? Cipta karya. Apa nih? Kebiasaan, ya. Kebiasaan itu akan membentuk suatu karakter. Secara kalau misalkan dilakukan terus-menerus, itu namanya budaya. Oke. Nah, budaya positif
mungkin saya akan menyampaikan di sini seharusnya pendidikan Merdeka Belajar itu seperti apa. Ya, Merdeka Belajar yang dikatakan merdeka adalah anak-anak itu bebas merdeka. Tadi sudah disebutkan anak-anak itu tumbuh kembang sesuai dengan kodrat anak masing-masing. Ya, jadi dia punya minat dan bakat itu harus kita push terus, tidak bisa. Misalkan contohnya gini Bapak Ibu, anak itu di bidang olahraga, tapi biasanya lemah di bidang heksal. Ya, jadi jangan, ya itulah. Jadi kita harus mengikuti kodrat dan minatnya anak-anak. Oke, Bapak Ibu, ini tentang budaya positif. Nah, ini salah satu ilmu yang saya dapatkan waktu pengembangan guru penggerak. Ini luar biasa sekali. Ya, selama 9 bulan, ini sudah masuk bulan ketiga. Kita berkolaborasi dengan guru-guru yang luar biasa, ilmunya juga luar biasa. Ini merubah paradigma saya, sangat-sangat merubah paradigma saya. Yang dulunya saya suka marah-marah, sekarang masih, tapi agak penting, namanya marah-marah normal ya, tapi agak ini ya. Yang dulunya saya suka begitu, ya sekarang sudah agak begini. Jadi ada perubahan lah. Nah ini ya, ini menurut Dr. William Glasser dalam contoh teori untuk meluruskan beberapa mikroseksi tentang kontrol. Perubahan paradigma. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan ilusi? Ada yang tahu tentang ilusi? Ilusi apa Bu? Khayalan. Ya, khayalan. Ilusi itu adalah khayalan. Contoh di sini, ilusi guru mengontrol murid. Saya sudah sering kali bilang sama murid, tidak boleh ini, tidak boleh itu, sampai berkali-kali, tapi tidak ada perubahan. Belum ada perubahan. Ya, jadi ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu ilusi sebenarnya. Belum real ya, belum real, realita banget belum. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu hanya ilusi sebenarnya. Khayalan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga khayalan. Bahwa Bapak Ibu, kita untuk memaksa anak untuk seperti ini, seperti itu susah pasti. Karena pada prinsipnya orang itu mau berubah itu dari dalam diri sendiri. Ya, harus dari dalam sendiri baru bisa menggerakkan. Tapi kalau misalkan dari dalam diri motivasinya belum ada, kita wajib memotivasi mereka. Jangan sampai sama sekali lost. Ya, nanti akan kacau. Chaos nanti ya. Nah, ini ya, jadi ini perubahan paradigma. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada namanya stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Ini juga saya baru ngeh ya Bapak Ibu ya. Stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, tapi kenyataannya saya, Pak Koni, Pak Yayang kebutuhannya berbeda-beda. Begitu juga dengan anak. Itu beda kepala, pasti beda pemikiran, beda pandangan, pasti beda, gak ada yang sama. Jadi kita gak ada yang memaksa sebenarnya, karena ya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentunya. Yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, tapi realitanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu realitanya. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, tapi realitanya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi realitanya adalah semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi kalau misalkan ada anak yang seperti itu, pasti mereka punya tujuan. Kita nggak tahu tujuannya seperti apa. Ya, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi kenyataannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol
diri Anda sendiri. Kita nggak kontrol siapapun. Ya, saya nggak bisa kontrol Pak Agus nggak bisa kontrol saya, dan seterusnya. Begitu juga kita terhadap anak, kadang-kadang kita juga mengontrol anak, iya, tapi dalam hatinya belum tentu. Itu namanya stimulus kontrol dan teori kontrol. Kemudian saya bisa mengontrol lain, ya, Anda tidak bisa mengontrol lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal, realitanya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya, jadi ini betapa pentingnya kolaborasi Bapak Ibu, ya. Kita saling kolaborasi, maka nanti akan ada sesuatu hal yang kita ciptakan, sesuatu hal yang baru. Kemudian metode berpikir menang kalah, tapi realitanya kita tidak mau kalah. Kita mau jujur, kita maunya menang dan menang, nggak mau kalah. Ya, kita realitanya seperti itu. Ini ya, ini menurut tadi, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, konsep disiplin menurut konsep disiplin positif dan motivasi. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ini harus kita garis bawahin. Disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat ini bukan hanya dari guru saja, tetapi semua stakeholder yang ada di sekolah. Guru, TU, kemudian wali murid, kemudian pengawas sekolah, kemudian komite sekolah, itu harus berkolaborasi. Karena kalau misalkan satu nggak jalan, dia tidak akan jalan. Wali murid tidak mensupport, pasti akan terhambat. Itu pasti. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, ya, untuk kita, atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Ini Bapak Ibu, ya, kalau misalkan anak tidak termotivasi, kewajiban kita semua sebagai pendidik harus memotivasi mereka secara eksternal. Kalau anak itu tidak memiliki motivasi dari diri sendiri atau internal, nah, jangan terus kita Bapak Ibu, ya, jangan kita cuek. Karena kalau cuek tidak akan jalan. Siapa yang motivasi diri sendiri aja nggak jalan, terus nggak dimotivasi, ya nggak jalan. Nah ini, ya, ini adalah kita sebagai pendidik yang harus mengasih motivasi secara eksternal untuk mendisiplinkan mereka. Ini 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Kosen dalam bukunya Restruktur School Disiplin. Jadi 3 motivasi perilaku manusia ini didasarkan kepada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini Bapak Ibu, ya, ada 3 perilaku manusia. Nah, poin pentingnya di sini Bapak Ibu, ini, ya, namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sesuai yang kita ketahui, di dalam kelas itu ada tata tertib kelas, ya. Nah, sebaiknya Bapak Ibu Dewan Guru atau PA ini membuat suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak itu kalau misalkan kita nulis skripsi atau tesis atau ini, ya, ini adalah intinya, rangkuman semua, abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal.
Jadi Bapak Ibu kalau misalkan di kelas silahkan anak-anak itu suruh membuat keyakinan kelas ditempel di membuat papan kecil atau misalkan karton itu ya, ditempelkan di kelas, kemudian anak-anak itu menuliskan keyakinan kelas. Jadi silahkan ditulis, misalkan contohnya keyakinannya kelas seperti apa Pak Yayan, contohnya misalkan, atau kesepakatan kelas, contohnya apa Pak Yayan? Datang tepat waktu, misalkan satu, tempel, misalkan Pak Yayan tempel, misalkan murid ya, tempel, Pak Koni misalkan jadi siswa, apa Pak kira-kira Pak kesepakatan kelasnya? Tidak main HP pada saat belajar, ini tahuan. Dan ini salah satu keyakinan kelas, tempel, plek. Nanti Pak Koni yang bertanggung jawab kalau ada keyakinan kelas silahkan ditegur temannya. Udah membuat pernyataan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dituliskan. Apalagi kira-kira, Burita? Tidak ngobrol, tempel sana. Kesepakatan kelas. Setiap anak itu wajib menuliskan, tempel di sana. Jadi anak-anak itu punya tanggung jawabnya di situ. Ini yang kamu tempel, coba lihat keyakinan kelasmu seperti apa di sana. Jadi kalau misalkan anak itu melanggar, tidak mematuhi, berarti dia tidak konsekuensi terhadap apa yang dia tuliskan. Itu Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas setidaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi setiap siswa itu wajib membuatnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti ada evaluasi kira-kira keyakinannya kelas harus di-upgrade lagi nggak ya? Ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga penting, tidak kalah pentingnya. Jadi ini namanya pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi ada 5. Yang pertama belonging atau bahasa Indonesianya kesenangan. Kemudian fun. Belonging kesenangan bukan? Oh salah ya. Berarti masih konsentrasi baik. Guru bahasa Inggris misalnya langsung connect. Belonging apa baik? Kesenangan. Cinta dan kasih sayang ya. Power, penguasaan. Fun, kesenangan. Freedom, kebebasan. Survival, takut salah saya ngomongnya. Apa itu? Bertahan hidup. Ya, bertahan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar saya sebagai manusia, ya. Ada belonging, ada power, ada fun, freedom, survival. Jadi setiap anak, misalkan anak-anak itu bandel, mesti ada sebab-sebabnya. Nih, sebab-sebabnya seperti ini. Anak nakal mungkin dia ingin mencari kesenangan. Kemudian anak susah dibilangin, mungkin dia ingin bebas. Kemudian anak mungkin sering kalem sama kita, mungkin dia kurang cinta dan kasih sayang di rumah. Makanya dia kadang-kadang kalem sama Pak Yayan, kadang-kadang. Kemudian tahan hidup, ya, bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Jadi yang mendasari tingkah laku manusia ada 5. Belonging, ya, power, fun, freedom, dan survival. Ini adalah kebutuhan dasar. Nah, mohon maaf, ini sesuai dengan filosofi KHD, ini ada 4 kategori guru, macam-macam guru, ya, yang biasanya ini agak-agak sama siswa ini milih-milih ini ya. Yang pertama, posisi pendidik sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman berupa fisik atau verbal, omongan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa setelah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi.
Guru-guru yang menerapkan positif penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Awas, awas kamu. Kamu selalu saja salah, saya selalu benar. Selalu, pasti selalu, dan terakhir saya. Ini ciri-ciri guru penghukum dari saya, ya ini ngomongin saya. Nah, ini ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran kita bisa berhasil, yaitu cara saya. Cara saya sebagai guru. Ini satu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan selalu bersuara lembut. Lembut banget suaranya. Tapi lembutnya lembut beda, kadang lembut jelek ya ada. Maksudnya ngomongnya pelan tapi nyelkit. Nah, itu ya. Maksud gitu ya. To the point pokoknya. Membuat orang merasa bersalah atau menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-katanya misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali bapak bilang harus memberitahu kamu ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Iya, ini langsung ngomongin Bu Rida buat pembelajaran kita sebagai kesiswaan nanti ke depan, mudah-mudahan kesiswaan lebih baik lagi. Ya saat ini langsung ke saya kan Bu, saya ngomongnya ke saya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Gitu. Ini membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, teman. Ini guru juga ada posisinya sebagai teman. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat ya waktu itu gimana ya, perjanjiannya seperti apa. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tapi ada plus minusnya kalau teman ini kadang-kadang dia hanya mau dikontrol guru yang bersangkutan. Tapi kalau mau dikontrol guru yang lain nggak mau. Nah ini juga hati-hati. Guru sebagai teman. Kemudian selanjutnya ada guru sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Ada sanksinya. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Contohnya, pemantau ya, kata-katanya ya. Peraturannya apa? Peraturannya apa kemarin? Apa yang telah kamu lakukan? Ayo, kemarin ngapain kamu? Sanksi apa atau konsekuensinya apa kemarin? Kalau kamu telat, konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya kalau kamu telat? Padahal telat itu belum tentu ya. Misalkan kita tanya dulu alasannya. Kenapa kamu telat? Alasannya maaf Pak, bocor. Kalau bocor nggak bisa kita tolerir ya, karena siapa yang pingin bocor? Bannya. Tunggu ditanya. Boris langsung saya titik kalau ngomong ini. Bannya yang bocor Bu. Kemudian misalkan ditanya lagi, kenapa kamu telat? Misalkan apa? Misalkan biasanya apa kira-kira kalau telat? Nah, kalau bangunnya kesiangan itu beda lagi. Karena dia belum ada motivasi. Nah, motivasi itu harus kita motivasi. Kalau motivasi internal tidak ada, wajib pendidik untuk memotivasi secara eksternal. Jangan dicuekin. Ya nanti anak-anak akan nggak akan terurusi lah. Ini ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Kemudian catatan data. Ini ada data.
Wah ini datanya si A si B dua tahun, wah ini komplit. Ini namanya pemantau, ini sniper biasanya ini. Kalau bahasa ini sniper. Siap, saya banget Pak ya. Tapi saya pelan-pelan berubah. Pak Supri juga udah berubah. Oke. Aman Mas. Nah, lanjutkan. Yang terakhir manajer. Nah ini manajer ini seharusnya kita di posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi itu ada dua skill yang sudah dikuasainya, yaitu sebagai teman dan pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi boleh di posisi teman juga boleh. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang telah kita yakini. Kembali ke keyakinan yang kita buat tadi di kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu yang akan memperbaiki hal ini? Jadi ini posisi kita sebagai manajer. Jadi kita ini ya, apa yang kita yakini. Jadi kita sudah keyakinan Mas tadi ya. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Iya, saya meyakininya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Saya siap memperbaikinya kesalahan yang kemarin saya buat. Saya tidak akan mengulangi lagi, karena itu adalah keyakinan saya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian apa rencananya ke depan. Nah ini posisi sebagai manajer. Jadi anak itu akan berubah sendirinya dengan bantuan kita, tapi kita sebagai mentor. Anak-anak tetap berusaha sendiri. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut kepada kelompoknya dengan lebih strong lagi, lebih kuat lagi. Ini Bapak Ibu ya, ada 5 posisi kontrol. Kita masuk ke posisi kontrol yang mana? Oke, selanjutnya. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi. Ada yang tahu segitiga restitusi? Restitusi apa ya? Restitusi, segitiga restitusi. Apa Pak Lukman? Restitusi mengembalikan kepada posisi awal. Berarti kembali ya, mengembalikan kepada posisi awal. Jadi ada tiga ini ya, restorasi Pak. Nah, kalau misalkan ada anak yang berbuat salah, ini yang harus sebagai pendidik, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, ini namanya menstabilkan identitas dulu. Misalkan anak terlambat, jangan langsung ya, pencak-pencak, jangan. Kita stabilkan dulu, karena setiap tindakan tadi pasti ada tujuan. Jangan langsung kita sniper, tembak. Bahaya, anak-anak nanti akan merasa gimana gitu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya dulu juga pernah melakukan kesalahan. Yang saya ingat dari Bapak, dari sekolah dulu Bapak Ibu, yang saya ingat adalah sikap dari guru-guru saya. Saya kalau pelajaran
tidak terlalu ingat banget sih. Cuma kalau sikap saya diapain sama guru saya pernah dipukul, saya pernah disetrap, saya masih ingat sampai sekarang. Dan ini akan seumur hidup. Jangan sampai kita nanti seperti itu, yang diingat, wah itu Bu Riz, bisa kan? Itu juga wow gitu ya. Macan dong. Macan. Nah itu paling seumur hidup akan ingat. Mungkin pelajaran fisikanya ya lupa ingat, tapi yang berapa persennya akan ke sikapnya yang diingat pasti itu ya. Nah setiap orang pasti melakukan kesalahan. Saya kemarin sudah melakukan segitiga restitusi ya. Ada anak yang setelah saya lakukan praktek segitiga restitusi. Kemudian kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Berarti setiap orang itu punya masa lalu, pernah bolos, pernah naik pagar, itu pasti pernah. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya dulu alasan, kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, ban saya bocor. Maaf Pak, saya kesiangan. Maaf Pak, saya nunggu gojek. Maaf Pak, saya tadi malam begadang. Tanya dulu alasannya, jangan langsung tembak dia 10 kali. Nah, jangan. Padahal belum makan pingsan, kita sendiri yang nanti yang kesalahan. Kamu tentu punya alasan. Bulatkan tekad, kuatkan hati.